balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan seperti yang kita ketahui, sekarang case COVID meningkat ya. Aduh, sedih sangat. Mudah-mudahan kita boleh lebih cepat lagi untuk keluar dari ini ya, maksudnya COVID ini segera hilang. Dan seperti biasa kita harus tetap patuhi SOP yang ada, tetap menggunakan mask, tetap menggunakan hand sanitizer, tetap mencuci tangan setiap lepas keluar rumah, dan juga melakukan penjarakan sosial ya. Dan seperti judul thumbnail yang kalian lihat di sini, saya akan sharing atau bercerita tentang kisah saya atau cerita saya berjumpa dengan suami saya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Oke, ini karena ada subscriber saya juga ya yang bertanya, Ima bagaimana sih atau macam mana sih ceritanya boleh berjumpa dengan suami itu bila sih, dan di sini saya akan cerita ya awal mulanya saya bertemu suami saya itu. Dan ternyata itu saya akan jawab ya. Di sini tuh mulanya saya akan jawab kalau suami saya ini ternyata masih ada hubungan family dengan saya. Husband saya ini masih cousin saya. Itu yang ternyata dia. Dan awal mulanya tuh pada tahun 2016 ya, kalau tidak silap saya ingat, ya 2016 Mei, dan tanggalnya pun saya masih ingat. Di situ awal mulanya kami kontek-kontekan ya, seperti itu. Dan ceritanya secerita dari awal dulu ya. Saya cerita dari awal dulu kalau dia tuh masih family saya, masih husband saya ini masih cousin saya, dan family dari husband saya ini pun ulang-alik Indonesia juga ya. Seperti juga husband saya, dia pun pernah sekolah di Indonesia, tahu dia sekolah Indonesia, Malaysia, pindah lagi, dan seperti itu dia ikut orang tua dia ya. Kalau berpindah lagi dia pun berpindah lagi. Dan last time saya tengok dia pada tahun 2000-an ya, kalau tidak silap saya ingat. Saya selalu tengok dia kalau dia pergi sholat Jumat. Saya selalu tengok dia last time tuh 2000-an seperti itu. Mungkin tingkatan ya, mungkin dia tingkatan hari itu ya, seperti itu. Dan salah satu dari adik dia itu adalah kawan rapat saya ya. Dia tuh bersekolah di Indonesia juga, tinggal di sana juga Indonesia. Jadi dia tuh kawan rapat saya ya, dari Darja macam tuh sampai ini ya. Dan 2016 ini adik dia tuh sudah berkawin ya, dan maksudnya dia lepas bersalin. Biasalah kawan rapat kan, kita pasti akan saling membagi, maksudnya dia membagikan dia membagikan di media sosial kalau dia baru lepas bersalin, dan saya pun sebagai kawan rapat mengomentari isi postingan dia, biasalah tania apa seperti itulah. Dan di situ juga ada suami saya yang komen ya. Saya pun lupa ingat juga ya, dan saya lihat profil FB suami saya ya, dan saya tidak seberapa kenal, tapi saya ada ingat-ingat juga karena wajah dia yang dulu dan yang sekarang sangat berbeda.
Dan saya pun menanyakan kepada dia bahwa betulkah dia nih abang daripada kawan rapat saya ini, karena saya sudah lupa-lupa ingat ya, seperti itu. Dan dia pun membalas chat saya bahwa iya, dia pada awal mulanya tidak mengenali saya, tidak tahu saya siapa. Dan saya cakap kalau saya ini masih family dia, seperti itu. Saya bukan mengurat ya, saya hanya setakat menyambung silaturahmi karena kita masih family, seperti. Dan disitulah awal mulanya komunikasi kami, karena di situ kami hanya berkomunikasi di via FB Facebook, melalui Facebook. Jadi dia mintalah nomor phone saya, dia cakap lebih selesa mungkin kalau kita be-WhatsApp, seperti itu. Dan di sini pikiran saya, kami berdua tidak ada pikiran yang apa-apa dulu ya, kami hanya setakat saling silaturahmi sebab kami tahu kami family dan sudah lama tidak pernah berjumpa, sekitar 20 tahunan seperti itu. Dan kami pun bertukar nomor phone, seperti itu selanjutnya. Dan hari-hari berikutnya kami chat apa seperti ini seperti itu, biasalah tanya kabar atau apa. Dan saya pun tidak tahu awal mulanya dari mana, sebab biasanya kan kalau kita masih family seperti ini, rasa untuk menjalin hubungan yang lebih jauh lagi biasanya kadang tidak ada dalam pikiran ya, seperti itu. Dan semuanya memang mengalir begitu saja ya. Lucu juga sih kisah kami ini, karena sampai orang di kampung pun, keluarga saya pun semua terkejut pada saat kami sudah mengatakan kepada family kedua-dua belah pihak bahwa kami ingin berkawin. Mereka semua terkejut. Hah? Apa, kenapa, macam mana, atau bagaimana, semua pertanyaan itu semua ada ya. Dan saya pun dengan suami hari itu kami pun tidak tahu tepatnya atau awalnya seperti apa. Tiba-tiba kami hanya saling berhubungan chat, seperti itu. Dan suami pun bilang jalani saja selama kau tidak ada pasangan, dan dia pun tidak ada pasangan, kita jalani saja. Dia cakap mungkin mana tahu jodoh. Jalani saja, mana tahu jodoh, seperti itu. Dan memang betul adanya. Oke, lanjut. Sorry, ada si kecil. Dan di sini pada saat kami akan maksudnya saat kami sudah akan berkawin, kami mengatakan kalau kami ingin menikah, semuanya memang terkejut ya. Dan kami pun sama-sama tidak menyangka ya, seperti itu, hubungan ini akan sampai seperti ini. Dan yang pada awal mulanya kami hanya bersahabat, seperti itu, saling tanya kabar atau apa segala macam, seperti itu saja. Dan asal kalian tahu, saya di situ masih tinggal di KL Selangor ya, dan dia di sini Sabah di KK. Dan kami memang tidak pernah berjumpa, seperti itu. Dan hanya 1 bulan saja masa untuk pendekatan, seperti itu, masa untuk bukan bercinta juga sih, apa ya maksudnya, saling kenal. Dan dia pun cakap sama saya kalau dia mengutarakan maksud dia kalau hubungan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama seperti ini ya, karena dia takutnya nanti kedepannya akan maksudnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Dan bagi dia 1 bulan ini sudah cukup untuk kami saling kenal, dan dia pun mengutarakan niatnya untuk berkawin dengan saya. Pada awalnya saya sangat terkejut, saya pun tidak habis pikir betulkah seperti ini. Dan
saya hanya iya saja, karena apa ya, maksudnya saya hanya mengiyakan. Saya tidak sampai terpikir betul-betul dia akan merealisasikan niatnya, dan dia pun cakap sama saya akan ke Kuala Lumpur, saya akan ke KL, kita akan berjumpa, seperti itu. Dan pada saat itu pun terjadi ada sesuatu hal ya, yaitu mertua perempuan saya sakit dan dia mengalami stroke hari itu. Jadi dia pun ini ya, kami belum sempat untuk ini melangsungkan akad nikah. Pada saat itu kami dia pun balik untuk bertemu dengan orang tua dia dulu. Jadi pada saat dia mau balik itu, dia tetap juga datang berjumpa saya. Itu awal pertamanya saya lihat dia ya, setelah beberapa tahun tidak bertemu, seperti itu. Dan pertama kali melihat dia ya, maksudnya saya pun rasa, wah betul kan nih kami mau berkawin nih, kami nih cousin. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, kami itu bukan ikatan, maksudnya selagi itu bukan ikatan saudara, itu masih boleh ya, seperti itu. Dan di situ selepas dia balik kampung dan balik berjumpa orang tua dia yang sakit, dan dia balik lagi pergi KL dan berjumpa saya, dan memang betul-betul mengutarakan niatnya kalau dia memang betul-betul sudah ingin menikah dan tidak akan balik ke KK sebelum kami resmi jadi suami istri. Dan saya pun wah, maksudnya niat yang baik ya. Kita pun akan seperti mananya juga diketahui kalau menyegerakan hubungan itu atau meresmikan hubungan itu lebih baik ya, daripada harus berlama-lama untuk bercinta, seperti itu. Dan saya pun setuju. 1 bulan masa untuk saling kenal, ya itu saya rasa sudah cukup. Dan kalau yang lain-lainnya nanti itu bonus ya setelah berkawin. Kalau sifat-sifat yang lain nanti itu saya tahu, itu bagi saya sudah bonus ya. Itu nanti di belakang, itu bonus untuk kita. Dan kami pun berkawin pada 2016 21 Julai. Sebenarnya Julai itu hari jadi saya ya, pada 7 Julai, tapi karena hari itu dia balik kampung dan harus berjumpa orang tuanya yang sakit, jadi kami tidak berkawin pada tanggal yang saya inginkan, yaitu hari jadi saya, seperti itu. Nah, disitulah awal mulanya kami berjumpa dan berkawin, seperti itu. Hai kawan-kawan. Iya, jangan lupa subscribe channel ibu saya ya, dan nyalakan juga loncengnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya minta maaf kalau di video saya ada kata-kata saya yang tidak baik atau ada yang menyinggung. Saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye. Bye nak. Bye. Hai.